Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan ini. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap malam saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah sepanjang hari kita dilindungi, disertai, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita akan beristirahat, kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur ya Bapa. Setelah sepanjang hari Tuhan menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kami ya Tuhan. Malam hari ini kami terlebih dahulu akan merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat. Kami terlebih dahulu akan berdoa bersama, bersyafaat bersama sebelum kami akan beristirahat. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hadirlah Engkau di tengah kami, berkati firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu memberkati setiap anak-anak-Mu, menguatkan setiap anak-anak-Mu. Firman-Mu menghadirkan damai-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini mereka akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati hati dan pikiran mereka, dan Kau juga memberkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam renungan malam hari ini adalah topik tentang ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, Allah kita adalah roh, dan rohnya tinggal di dalam diri kita. Dia mencurahkan rohnya ke atas setiap umat-umatnya, dan dia rindu supaya setiap umat-umatnya hidup dipenuhi oleh rohnya, hidup dikuasai oleh rohnya, hidup dipimpin oleh rohnya. Tetapi sayang sekali saudara, bahwa banyak orang-orang yang alergi kalau berbicara tentang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kita belajar dari Alkitab, itu merupakan pikiran, itu merupakan sikap yang salah. Karena Allah memang memberikan rohnya untuk memenuhi setiap kita. Karena dengan rohnya memenuhi kita, rohnya akan mengajar kita. Dengan rohnya memenuhi kita, rohnya akan memimpin kita. Dengan rohnya memenuhi kita, rohnya akan menghibur kita. Tetapi di sisi lain, kenapa seringkali ada orang yang alergi berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus? Karena di sisi lain, ada orang-orang yang mengatakan bahwa mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka menunjukkan tanda-tanda mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan terkadang kepenuhan Roh Kudus itu seperti satu kesombongan, bahkan lebih lagi saudara. Dan sikap hidup mereka tidak menggambarkan bahwa mereka penuh dengan Roh Kudus. Perbuatan, tindakan, perkataan dan sebagainya tidak menggambarkan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga di sisi lain itu membuat orang skeptis, itu membuat orang alergi berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus, apalagi mengalaminya. Saudara, malam hari ini saya rindu kita belajar. Tuhan rindu supaya setiap kita anak-anaknya hidup dalam kepenuhan rohnya, karena ada kuasa, ada penghiburan, ada tuntunan, ada pengajaran dari Roh Kudus itu ketika dia tinggal dalam diri kita.
kita perlu roh Allah. Kita manusia terbatas, kita manusia lemah, kita perlu roh Allah. Tetapi di sisi lain, kita juga harus menunjukkan dan membuktikan bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus dengan sikap tindakan yang benar, yang membuktikan memang kita benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu yang akan kita belajar, saudara, dengan harapan melalui renungan malam hari ini, setiap saudara merindukan dipenuhi oleh Roh Kudus, dan setiap saudara membuktikan ciri bukti yang benar bahwa saudara benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik renungan kita malam hari ini adalah dari Lukas pasal yang pertama mulai ayat 39 sampai ayat 45. Saudara, kembali saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati melalui renungan kita malam ini, saudara. Lukas pasal yang pertama ayat 39 sampai 45, demikian firman Tuhan. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada dalam rahimnya, dan Elisabet penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara yang akan saya jelaskan adalah bahwa satu kali Maria ibu Yesus pergi mengunjungi Elisabet, ibu dari Yohanes Pembaptis. Dan dalam peristiwa perjumpaan mereka itu ada sesuatu yang unik terjadi. Karena saat Maria datang dan bertemu dengan Elisabet, Elisabet pun mengalami kepenuhan Roh Kudus. Bahkan bayi yang ada dalam kandungannya melonjak kegirangan. Yang saya rindu kita merenungkan bersama, saudara, adalah Elisabet yang pada waktu Maria datang, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa yang menjadi reaksi saat Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus? Apa sikap yang terlihat, tindakan yang terlihat, perbuatan yang terlihat saat Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus? Saudara, itu yang saya rindu kita renungkan bersama, sehingga dalam kehidupan kita pun kita merindukan Roh Kudus memenuhi kita, dan kemudian kita menunjukkan dan membuktikan ciri dan bukti yang benar bahwa memang kita benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena sekali lagi di zaman ini, saudara, begitu banyak orang mengatakan bahwa mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, begitu banyak orang yang menunjukkan bukti-bukti mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi cara hidup mereka sama sekali tidak membuktikan bahwa mereka hidup penuh Roh Kudus. Artinya, begitu banyak hari ini orang yang mengatakan dirinya penuh Roh Kudus tetapi kemunafikan, tetapi kebohongan, tetapi palsu. Dan kemudian sekali lagi di sisi lain juga ada sikap yang sama saja, yaitu sikap yang skeptis. Kalau berbicara tentang Roh Kudus, kalau berbicara tentang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi orang yang
hidup mengatakan penuh Roh Kudus tetapi itu kepalsuan. Dan kemudian di sisi lain orang yang bersikap skeptis, itu sama saja saudara, itu sesuatu yang menyedihkan hati Tuhan. Kenapa? Karena di satu sisi ada orang yang menyalahgunakan karunia yang Dia beri, yaitu Roh Kudus. Tetapi di sisi lain ada orang yang merendahkan karunia yang Dia beri, yaitu Roh Kudus. Tetapi hari ini kita mau belajar bagaimana supaya kita benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kita juga menunjukkan sikap bukti kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, kita akan belajar dari kehidupan Elisabet, saudara. Saat Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus di ayat 41. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya, dan Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Dan saat dia dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara, ada 3 hal yang akan kita belajar, yang terjadi, yang menjadi reaksi, yang menjadi tindakan Elisabet. Yang pertama di ayat 42. Lalu berseru dengan suara nyaring. Jadi saat Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus, dia mulai berseru dengan suara nyaring. Apa yang dia serukan, saudara? Dia berkata, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Saudara, saat Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus, bukti, ciri, tindakan ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dia mengeluarkan kata-kata berkat, di mana dia berkata, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, diberkatilah buah rahimmu. Artinya perkataan-perkataan yang dikeluarkan adalah perkataan-perkataan yang mengandung berkat, perkataan-perkataan yang memberkati orang lain. Saudara, satu kali ada seorang anak gadis yang mengatakan bahwa dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kemudian dia membuktikan dia penuh Roh Kudus dengan tanda-tanda dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, di satu sisi itu benar. Mungkin di lain waktu kita bisa belajar apa tanda-tanda dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi pada waktu itu dia begitu menjadi batu sandungan bagi banyak orang, saudara. Kenapa? Karena di gereja dia selalu berbahasa roh sebagai tanda kepenuhan Roh Kudus. Tetapi kemudian di rumah dia seringkali bertengkar dengan orang lain, dengan tetangganya, dengan keluarganya, bahkan memaki-maki. Bukankah itu kepalsuan? Bukankah itu kebohongan? Kalau orang yang mengatakan dirinya dipenuhi oleh Roh Kudus, dan dia menunjukkan tanda dia dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi dalam kehidupannya sehari-hari kata-kata yang keluar adalah kata-kata makian, kata-kata kotor, saya pikir itu kepalsuan, saudara. Karena di sini dengan tegas ditegaskan firman Tuhan bahwa saat Maria dipenuhi oleh Roh Kudus, kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata berkat. Di zaman ini, saudara, salah satu lagi penyakit di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah umat-umat Tuhan adalah saling menghakimi satu dengan yang lain. Bahkan seringkali di zaman media sosial ini, saudara, membuat kita keseluruhan umat-umat Tuhan menjadi malu melihat perdebatan di media sosial dan sebagainya. Dan perdebatan di mana yang satu mengatakan bahwa mereka orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi terkadang gampang sekali menghakimi orang lain. Tetapi di sisi lain lagi ada hamba-hamba Tuhan yang pesimis dengan berita tentang kepenuhan Roh Kudus, pengajaran tentang kepenuhan Roh Kudus, dan akhirnya juga sama saja menghakimi lagi. Saudara, hari ini kita tidak bisa memaksa orang lain, kita tidak bisa mengatur orang lain. Biarlah orang lain mengambil sikap dan tindakannya sendiri, dan dia akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Tetapi saya dan saudara hari ini, ketika saudara mendengarkan renungan malam hari ini, dan dalam kehidupan saudara, di sepanjang kehidupan saudara, saya rindu kita terapkan firman Tuhan ini, saudara, di mana Roh Kudus adalah karunia Tuhan
Dia karuniakan Roh Kudus untuk memenuhi kita. Biarlah setiap kita merindukan Roh Kudus memenuhi kita, saudara. Karena itulah karunia Tuhan yang paling berharga, yang menyelamatkan kita, yang mengajar kita, yang menghibur kita, yang menguatkan kita. Begitu dahsyat karya Roh Kudus ketika dia memenuhi kita. Itu sebabnya biarlah setiap kita merindukan dipenuhi oleh Roh Kudus. Jangan skeptis dengan Roh Kudus, saudara. Jangan pesimis ketika saudara mendengar tentang dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena sekali lagi Allah mengaruniakan rohnya untuk saudara, untuk menyelamatkan saudara, untuk menghibur saudara, mengajar saudara, menuntun saudara, menguatkan saudara, menginsafkan saudara. Itulah tugas dan pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Saudara membutuhkan Roh Kudus, saudara perlu Roh Kudus dalam hidupmu. Jangan pesimis, jangan skeptis dengan berita tentang kepenuhan Roh Kudus. Engkau harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi di sisi lain, saudara, kalau selama ini mungkin saudara juga sering mengatakan bahwa saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, saya rindu kita mengoreksi diri. Apakah kata-kata yang kita keluarkan adalah kata-kata berkat? Karena orang-orang yang mengatakan dirinya dipenuhi oleh Roh Kudus gampang sekali menghakimi orang lain, mengatakan orang lain tidak rohani seperti mereka, mengatakan orang lain tidak punya karunia seperti mereka, mengatakan orang lain tidak begini, tidak begitu dan sebagainya, seperti mereka yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengar saudara, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus kerjaannya bukan menghakimi, tapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus seharusnya dia mengeluarkan kata-kata berkat seperti Elisabet. Jadi hari ini dua sisi yang harus kita jaga adalah rindukan Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara, dan kemudian buktikan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus dengan hidup mengeluarkan kata-kata berkat, memberkati orang lain. Sebagai orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara, seharusnya hati orang damai ketika mendengar saudara berbicara. Karena perkataan-perkataan yang saudara keluarkan adalah perkataan-perkataan berkat. Orang diinsafkan, orang ditobatkan ketika mendengar saudara berbicara. Karena perkataan-perkataan saudara adalah perkataan berkat. Orang dihiburkan, diteguhkan, dikuatkan ketika dia mendengar perkataan saudara. Karena perkataan-perkataan saudara adalah perkataan berkat. Jadi hari ini yang pertama, saudara, buktikan saudara rindu dipenuhi oleh Roh Kudus, dan buktikan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus dengan mengeluarkan kata-kata berkat di sepanjang kehidupan saudara. Alangkah indahnya jika setiap orang Kristen dipenuhi oleh Roh Kudus, dan alangkah indahnya jika setiap anak-anak Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus mengeluarkan kata-kata berkat, sehingga yang kita dengar selalu adalah kata-kata berkat. Kata-kata berkat, kata-kata yang menghiburkan, kata-kata yang meneguhkan, bukan kata-kata yang menghakimi, kata-kata yang menggosip orang lain, kata-kata yang merendahkan orang lain dan sebagainya, tapi kata-kata berkat dan kata-kata berkat. Itu yang pertama, saudara. Saat Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus, dia mengeluarkan kata-kata berkat. Kemudian yang kedua di ayat 43. Setelah dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berkata, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Yang kedua yang saya lihat di sini, saudara, adalah sikap kerendahan hati. Di mana saat Maria datang mengunjungi dia, dengan penuh kerendahan hati dia berkata, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Satu sikap yang penuh dengan kerendahan hati. Siapakah aku ini? Bedakan dengan rendah diri, saudara. Ada orang yang Tuhan mau pakai, tapi dia berkata, siapakah aku ini? Aku tidak mampu, aku tidak bisa, aku tidak sanggup, aku tidak mungkin dan sebagainya. Itu namanya rendah diri. Orang-orang yang rendah diri sebenarnya adalah menghina Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan mereka khusus, spesial dan luar biasa, tapi mereka sendiri menilai
diri mereka sebagai ciptaan Tuhan sebagai sesuatu yang rendah, tidak bisa, tidak mampu, dan sebagainya. Itu penghinaan bagi pencipta, saudara. Tetapi kerendahan hati itu sesuatu yang baik di hadapan Tuhan, dan itulah ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, rendah hati. Seharusnya setiap orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ciri yang dibuktikan dan ditunjukkan adalah rendah hati. Coba kita lihat sekarang di dunia kekristenan, saudara. Orang-orang yang mengatakan diri mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, kesan yang terlihat di sana adalah kesombongan. Merasa punya karunia, merasa lebih dari yang lain, merasa lebih rohani dari yang lain, merasa lebih diberkati Tuhan, dipakai Tuhan dari yang lain, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu yang bagi saya terlihat secara sepintas, saudara. Tetapi seharusnya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu, seharusnya dia semakin rendah hati, bukan semakin tinggi hati, bukan semakin sombong, bukan semakin merasa lebih. Maria, ketika Maria datang, Elisabet malah berkata, "Siapa aku ini?" Dengan begitu rendah hatinya, dia merasa bahwa satu kehormatan betul Maria datang mengunjungi dia. Seharusnya orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus hidup dalam kerendahan hati, saudara. Jika orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus hidup dalam kerendahan hati, saya pikir kelompok-kelompok orang yang pesimis dan skeptis akhirnya juga akan sadar bahwa mereka penuh dengan Roh Kudus. Jika mereka melihat orang-orang yang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup mereka benar-benar jadi teladan, hidup mereka benar-benar jadi contoh. Mereka hidup dalam penuh kerendahan hati, bukannya menghakimi satu dengan yang lain. Maka orang-orang yang skeptis di luar sana juga, akhirnya mereka akan merendahkan diri dan mencari Roh Kudus, merindukan Roh Kudus memenuhi mereka. Kita perlu Roh Kudus, saudara. Rindukanlah Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara, buktikan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus dengan hidup dalam kerendahan hati. Rendahkan hati saudara di hadapan Tuhan. Hiduplah dalam kerendahan hati. Kalau saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, kalau saudara dipakai oleh Roh Kudus, kalau saudara dikaruniai oleh Roh Kudus, rendahkan hati saudara, karena bukti orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah rendah hati. Kemudian yang ketiga, saudara, di ayat 45, setelah Elisabet dinyatakan penuh dengan Roh Kudus, maka reaksinya di ayat 45, dia berkata, "Dan berbahagialah ia yang percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Saat dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berkata, "Berbahagialah dia yang telah percaya, sebab apa yang dinyatakan Roh Kudus kepadanya akan terlaksana." Kebahagiaan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah kebahagiaan hidup dalam iman. Karena ketika dia hidup dalam iman, firman Tuhan ini berkata, apa yang sudah dijanjikan kepadanya akan terlaksana. Kebahagiaan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dia hidup dalam iman, dan dia bangga hidup dalam iman, dia berbahagia hidup dalam iman. Saudara, hari-hari ini seringkali yang ditonjolkan itu adalah karunia. Yang ditonjolkan itu adalah karunia-karunia yang mereka miliki. Ada karunia melakukan ini, melakukan mujizat, karunia bernubuat, karunia mengajar, karunia melakukan mujizat, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu yang ditonjolkan, itu yang dibanggakan ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, semua karunia akan lenyap, tetapi yang akan tinggal salah satunya adalah iman.
Itu sebabnya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus seharusnya mereka bangga, berbahagia, bukan karena karunia-karunia yang mereka miliki, bukan karena berkat-berkat yang mereka terima, bukan karena perkara-perkara yang mereka alami, sekalipun itu perkara yang besar, perkara yang dahsyat dan sebagainya, bukan karena jawaban-jawaban doa juga, tetapi kebanggaan dan kebahagiaan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus seperti Elisabet. Seharusnya kebanggaannya dan kebahagiaannya adalah ketika dia hidup dalam iman. Karena sekali lagi, iman tidak akan lenyap. Elisabet menegaskan, berbahagialah ia yang telah percaya. Kebahagiaan setiap orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus harusnya adalah ketika dia hidup dalam iman. Bukan berdasarkan karunia yang dia miliki, berkat yang dia miliki, jawaban doa yang dia terima. Kebahagiaan dan kebanggaannya bukan berdasarkan itu, saudara, tapi berdasarkan iman yang dia miliki dan dia jalani hidupnya di dalam iman. Puji Tuhan, saudara. Hari ini kita harus membuktikan hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus dengan hidup dalam iman, dengan menjalani hidup dalam iman. Ada orang-orang yang dulu mereka mengatakan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka begitu antusias, mereka begitu bersemangat, berapi-api dan sebagainya. Tetapi pada akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Itu orang yang tidak hidup dalam iman. Kebanggaannya palsu, kebahagiaannya palsu. Saudara, saat saya sekolah dulu, sekolah Alkitab, saya punya seorang teman. Dia begitu antusias, dia begitu bersemangat. Bahkan saya mencontoh beberapa hal dari dalam dirinya tentang semangat sebagai hamba Tuhan. Dia berdoa seringkali begitu kuatnya, orang ini adalah pendoa. Dan dia juga seringkali mengalami yang katanya dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi belakangan saya terkejut, saudara. Dia meninggalkan pekerjaan Tuhan. Dan lebih parah lagi, bukan hanya meninggalkan pekerjaan Tuhan, tapi mengkhianati Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Tidak hidup dalam iman. Kebanggaannya adalah karunia yang dia miliki, kebanggaannya adalah pengalaman-pengalaman yang dia miliki bersama dengan Tuhan. Itu yang dia banggakan. Tetapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kebanggaannya seharusnya adalah dia bisa hidup dalam iman, dia mampu hidup dalam iman, dia kuat hidup dalam iman, dan dia tetap hidup dalam iman sampai dia mati. Dan kemudian dia terima janji-janji Tuhan saat dia menjalani hidupnya di dalam iman. Bagaimana dengan kehidupan saudara hari ini, saudara? Apakah saudara sedang menjalani hidup dalam iman? Ataukah saudara bangga dengan karunia, pengalaman yang saudara miliki, berkat Tuhan yang saudara alami, tetapi iman saudara sendiri tidak jelas? Semuanya itu akan lenyap, saudara. Biarlah kebanggaan kita hari ini adalah ketika kita hidup dalam iman. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat hari ini. Kita sudah belajar firman Tuhan. Ciri seorang yang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Di mana pada waktu itu Maria datang kepada Elisabet. Dan saat Maria bertemu dengan Elisabet, Elisabet mengalami satu pengalaman yang luar biasa. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan saat dia dipenuhi oleh Roh Kudus, ada 3 reaksi yang dia tunjukkan. Yang pertama, ada 3 sikap yang dia tunjukkan. Yang pertama, dia mengeluarkan kata-kata berkat. Dia berkata, diberkatilah, diberkatilah. Seharusnya setiap orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, bukti yang harus dia tunjukkan adalah dia mengeluarkan kata-kata berkat. Bukan kata-kata penghakiman, bukan kata-kata yang merendahkan orang lain dan sebagainya, tapi kata-kata berkat. Hari ini, saudara, apakah saudara sudah merindukan Roh Kudus dalam hidup saudara? Kalau saudara belum merindukannya, saat ini saya mau menegaskan,
Allah mengaruniakan rohnya untuk memenuhi setiap umatnya, supaya umatnya bisa dituntun, bisa dihibur, diajar, dikuatkan. Artinya apa, saudara? Roh Kudus memiliki peran yang begitu besar dalam perjalanan hidup kita. Itu sebabnya rindukan Roh Kudus dalam hidup saudara. Tetapi jangan sampai ketika saudara mengatakan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara menjadi orang yang fanatik tidak jelas. Tetapi sebagai orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, sikap pertama adalah dia mengeluarkan kata-kata berkat. Perkataan-perkataannya adalah perkataan berkat. Perkataan-perkataannya berubah, diproses menjadi perkataan yang baik, perkataan-perkataan berkat. Dan yang kedua, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang seharusnya semakin rendah hati. Kalau ada orang yang mengatakan dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia mengalami pengalaman-pengalaman luar biasa, dia memiliki karunia ini dan itu dan sebagainya, tetapi itu membuat dia sombong. Sebenarnya dia tidak benar-benar penuh Roh Kudus, karena orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang rendah hati. Dan yang ketiga, orang yang penuh Roh Kudus adalah orang yang berbahagia, hidup dalam iman. Kebahagiaannya adalah ketika dia hidup, menjalani hidupnya di dalam iman. Hari ini saudara, mari kita terapkan dalam kehidupan kita. Mari kita rindukan Roh Kudus dalam hidup kita. Rindukan Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara. Dan buktikan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus dengan hidup mengeluarkan kata-kata berkat, hidup memberkati orang lain. Yang kedua, dengan hidup rendah hati. Dan yang ketiga, dengan hidup dalam iman. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Rindukan Roh Kudus, dan biarlah saudara membuktikan bahwa saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu ya Bapa. Saat ini kami telah merenungkan firman-Mu dan kami diingatkan bahwa kami harus benar-benar merindukan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Kami perlu Roh Kudus dalam hidup kami. Dan hari ini kami juga sudah belajar ya Tuhan, bahwa jika kami merindukan Roh Kudus-Mu dan Roh Kudus-Mu memenuhi kami, bukti yang harus kami tunjukkan, kami harus mengeluarkan kata-kata berkat. Perkataan-perkataan kami adalah perkataan berkat. Kami harus menjadi orang yang semakin rendah hati, dan kami harus menjadi orang yang berbahagia, hidup dalam iman, bukan hidup oleh perkara dunia. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami. Kami buka hati kami terapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah malam hari ini saudara dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan, maka tiba waktunya saat ini untuk saya akan menopang saudara dalam doa-doa dan pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan menyerahkan segala beban, segala persoalan, segala kerinduan-kerinduan saudara di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Mari kita rendahkan diri di hadapannya, dan kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, bahwa Dia Allah yang sanggup dan Dia Allah yang berkuasa untuk menolong setiap saudara, untuk menjawab segala pergumulan dan kerinduan-kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami beban berat dan persoalan yang berat dalam kehidupan saudara. Apapun yang menjadi beban saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara. Mungkin orang-orang lain tidak mengetahui, orang-orang lain tidak memahami saudara, tetapi Tuhan tahu dan memahami saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada persoalan, ada beban yang menindih kehidupan mereka ya Bapa. Apapun yang menyebabkan mereka sedang mengalami beban berat saat ini, Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menyatakan mujizat-mujizat-Mu ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu sesuai dengan beban dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan angkat segala beban yang menindih anak-anak-Mu.
Tuhan, angkat segala beban yang membuat anak-anak-Mu menderita. Saat ini ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu. Engkau menyelesaikan segala persoalan-persoalan kehidupan mereka. Persoalan apapun yang mereka alami saat ini, Tuhan tolong ya Tuhan, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, berikan ketenangan, berikan kedamaian bagi anak-anak-Mu ketika Engkau mengangkat segala beban, Engkau mengangkat segala persoalan dari kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus, Tuhan yang menolong. Engkau mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu merasakan dan mengalami kelegaan dalam kehidupan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan dan taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit dengan iman bahwa Tuhan mengulurkan tangan dan Tuhan menjamah dan menyembuhkan saudara pada malam hari ini. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman saudara. Allah kita sanggup. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang menderita karena sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Saat ini mereka mengangkat tangan, dan kemudian mereka juga menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka dalam nama Yesus. Engkau sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-Mu, yang menyebabkan anak-anak-Mu menderita saat ini dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan tubuh kami yang Engkau ciptakan ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit diabetes ya Tuhan, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit hipertensi, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi mereka. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup menormalkan kembali tekanan darah mereka. Anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Asam urat ya Tuhan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak orang-orang yang mengalami asam lambung yang memohon doa. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saat ini mereka sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang berlebihan oleh karena asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau normalkan, Engkau nyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau nyatakan perkara yang besar, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan tolong dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan bagi fungsi ginjal mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, apapun itu Bapa, Tuhan tolong sembuhkan mereka dari sakit kanker mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang berkuasa, yang sanggup menyembuhkan. Ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami vertigo, dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah yang menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Engkau Allah yang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini kalau saudara mengalami satu penyakit yang belum disebutkan, mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan anak-anak-Mu ketika mereka menaikkan, ketika mereka berseru dan menangis, mengutarakan penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan
dalam nama Yesus. Oleh kuasa ilahi, kesembuhan terjadi bagi anak-anakmu ini dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, Tuhan cabut, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah kesembuhan kami, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, puji Tuhan, saudara percaya Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit saudara. Percaya sekalipun saat ini saudara melihat penyakit itu masih ada, mari imani bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Dan ketika Tuhan menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara. Saya rindu mendengar kesaksian saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan menyembuhkan kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang mengalami masalah di tengah keluarga, dan saya berdoa supaya keluarga saudara tetap harmonis. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anakmu di dalam doa. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga mereka, bersyukur bagi keluarga-keluarga yang sedang ada dalam keadaan harmonis, sedang damai, tentram, dan kuat dalam Tuhan. Bapak yang baik, berkati terus keluarga-keluarga ini. Tetapi jika ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami masalah saat ini, Tuhan tolong ya Bapak keluarga-keluarga ini. Dalam nama Yesus, biarlah Engkau memulihkan keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-anakmu, berkati para suami, mereka berfungsi sebagaimana seharusnya seorang suami, berkati para istri, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para istri, dan berkati anak-anak, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para anak-anak ya Tuhan. Berkati seluruh kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar keluarga-keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang harmonis. Suami istri saling mengasihi, orang tua dan anak saling mengasihi, sanak saudara saling mengasihi. Kasih Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan dan keluarga-keluarga anak-anakmu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang melawat dan memberkati keluarga-keluarga anak-anakmu. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anakmu ya Bapa yang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena situasi dan kondisi yang ada. Bapa yang baik, apapun situasi kehidupan anak-anakmu, Engkau yang berjanji bahwa Engkau memelihara anak-anakmu ya Tuhan. Kalau burung di udara saja Engkau pelihara, apalagi anak-anakmu ya Tuhan. Setiap kami berharga di mata-Mu, mereka berharga di mata-Mu ya Tuhan. Dan Engkau Bapa yang baik yang pasti akan memelihara anak-anakmu. Itu sebabnya Bapa, Engkau yang memandang dan Engkau yang tahu setiap anak-anakmu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi saat ini. Tuhan kiranya menolong dan memulihkan keadaan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, ada begitu banyak permohonan doa supaya Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anakmu yang terlilit hutang saat ini. Bapa di sorga, Tuhan tolong Engkau campur tangan, Engkau beri jalan keluar bagi anak-anakmu yang sedang terjerat oleh hutang. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat bagi mereka dan Tuhan kiranya menolong kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, hamba berdoa, biarlah ekonomi anak-anakmu dipulihkan. Biarlah ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik dan semakin baik. Maka dengan demikian mereka juga akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Mereka akan memberikan persembahan-persembahan mereka bagi-Mu. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi keluarga-keluarganya dan sekitarnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu secara ekonomi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal keluarga, atau apapun yang menyebabkan duka hati mereka. Tuhan, Engkaulah penghiburan bagi anak-anak-Mu yang sedang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan setiap anak-anak-Mu yang sedang berduka ya Tuhan.
Tuhan, tolong anak-anak-Mu untuk mereka sanggup, untuk mereka mampu menjalani kehidupan mereka ya Tuhan, tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa, Tuhan kiranya memberi kekuatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang lemah oleh karena kondisi, oleh karena keadaan yang ada. Biarlah Tuhan menguatkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan daripada-Mu memenuhi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka ya Tuhan. Berkati para petani Tuhan yang memberkati, para buruh Tuhan memberkati, para pegawai Tuhan yang memberkati, para PNS Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. TNI Polri Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Para pejabat Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu yang ada dalam medis, dokter ya Tuhan, bidan, perawat, semuanya Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Para pengusaha Tuhan memberkati. Semua anak-anak-Mu apapun profesi mereka, Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini tidak memiliki pekerjaan, belum memiliki pekerjaan atau sudah memiliki pekerjaan tetapi di PHK, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, mereka butuh biaya hidup untuk kehidupan mereka, untuk keluarga mereka. Itu sebabnya Tuhan buka jalan supaya anak-anak-Mu mendapatkan pekerjaan ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Khususnya hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang menjalankan usaha dalam bidang apapun itu. Tuhan tolong, Tuhan memberkati usaha anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati semuanya sehingga mereka semakin berkembang, sehingga mereka semakin diberkati untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami panjatkan bagi-Mu. Kami juga berdoa syafaat saat ini Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan bangsa ini. Biarlah bangsa ini semakin baik, semakin maju. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, bupati, camat, kepala desa, lurah, kepala lorong, RT RW. Berkati semuanya. Berkati mereka Tuhan dalam memimpin di bangsa ini. Tuhan jamah mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Jauhkan mereka dari segala keserakahan, korupsi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi biarlah anak-anak-Mu dengan hati yang tulus mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan kiranya menolong ekonomi bangsa kami, jamah ekonomi bangsa kami, sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin berkembang dalam nama Yesus Kristus. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Keadaan politik Bapa, Tuhan campur tangan Bapa yang baik, di mana hari-hari ini semakin hari semakin panas dan hangat isu-isu politik. Biarlah Tuhan yang campur tangan memberkati bangsa kami ini tetap ada dalam kesejahteraan, tetap ada dalam kesatuan hati. Kami berdoa bagi keamanan bangsa kami. Tuhan kiranya campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Engkau Allah yang menjaga, Engkau Allah yang melindungi bangsa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Kami berseru terus dan terus berseru, pulihkan bangsa kami. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup untuk mengerjakan pemulihan bagi bangsa kami.
Biarlah ya Tuhan, bangsa kami ini tetap bersatu dan tidak mau dipecah belah oleh kekuatan apapun. Kami tetap bersatu di bangsa ini, dari berbagai agama, dari berbagai satu Bhinneka Tunggal Ika. Kami tetap satu ya Tuhan, kami tetap satu di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, ke depan, masa depan bangsa ini semakin baik, semakin maju dan semakin berkembang ya Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan bangsa kami. Yesuslah juru selamat. Biarlah Engkau menyatakan dirimu ya Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, berkati semuanya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup mengerjakan pemulihan dalam nama Yesus. Bahkan berkati kota-kota di mana kami berada, desa-desa di mana kami berdomisili. Tuhan campur tangan buat kota-kota kami. Tuhan campur tangan buat desa kami ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang bertindak, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Kami naikkan doa-doa dan seruan kami kepada Allah. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan tetap menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kehidupan seluruh anak-anak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan bahwa Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Ini doa-doa anak-anak-Mu, ini seruan-seruan anak-anak-Mu yang dipanjatkan di hadirat-Mu ya Tuhan, dengan satu keyakinan bahwa Allah sanggup menjawab doa-doa dan seruan kami. Engkau akan menyatakan jawaban doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan kami percaya Engkau Allah menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Pada malam hari ini sebelum saudara beristirahat, setelah saudara diberkati oleh firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini saudara, sehingga setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kami akan beristirahat dengan penuh sukacita, dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa, mulialah namamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan seruan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan
jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku.
atas mezbahmu, selalu bersyukur. Itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagi-Mu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbah-Mu. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus urapan-Mu. Rindu
kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami.